Hi everyone, welcome back to Simd Innovation. Di video kali ini saya akan coba share step by step tutorial bagaimana cara terhubung ke MQTT Cloud dari Vaporite IoT platform. So kali ini saya akan coba menggunakan MQTT client-nya adalah Eclipse Mosquito sebagai publisher dan juga subscriber. Nanti kita akan coba publish data ke MQTT broker alias MQTT Cloud-nya Vaporite IoT platform. Kemudian kita subscribe topik yang sama untuk mendapatkan data yang tadi kita kirim dengan Mosquito MQTT client sebagai publisher ya. Oke, langkah pertama langsung saja saya akan install terlebih dahulu Mosquito. Teman-teman bisa berkunjung ke official websitenya mosquito.org. Kemudian masuk ke menu download dan teman-teman bisa download Mosquito-nya terlebih dahulu. Bagi yang belum download ya, silahkan bisa download dari source code-nya Mosquito ini atau langsung ke GitHub repository. Bagi yang menggunakan Windows sudah ada executable filenya untuk 64-bit dan 32-bit. Yang pakai Mac sudah tersedia di Homebrew, tinggal eksekusi brew install Mosquito. Dan bagi yang pakai Linux sudah ada snap-nya, bisa install pakai snap install Mosquito. Begitu juga tersedia untuk Debian, Raspberry Pi, dan Ubuntu. Nah, silahkan teman-teman download terlebih dahulu. Saya sendiri sudah download. Sudah saya install juga, ini cuma diekstrak ya di C program files Mosquito. Ini saya jalan di Windows. Nah, kalau kita mau aktivasi broker lokal, teman-teman bisa eksekusi Mosquito. Nah, ini file mosquito.exe ini adalah MQTT broker untuk jalan di lokal laptop teman-teman. Kemudian untuk publisher, teman-teman bisa jalankan nanti eksekusi ini mosquito_pub. Nanti akan saya eksekusi via terminal ya. Dan untuk MQTT client sebagai subscribernya, teman-teman bisa eksekusi mosquito_sub. Nah, jadi silahkan download, kemudian diekstrak atau diinstal di laptop teman-teman sesuaikan dengan OS yang teman-teman pergunakan. Dan nanti saya akan gunakan dua file executable ini ya. Dari sisi MQTT client sudah siap, publisher dan subscribernya. Kemudian kita ke MQTT brokernya. Yang kita pakai adalah MQTT Cloud dari Vaporite. Teman-teman silakan masuk dulu, login ya, platform.vaporite.com/v2/login. Kemudian silakan teman-teman login dengan akun Vaporite teman-teman. Bagi yang belum login, silakan teman-teman bisa sign up untuk mendaftarkan diri teman-teman sebagai user di Vaporite, atau bisa juga teman-teman sign in dengan account Google teman-teman. Saya sudah punya account Vaporite sebelumnya, so saya tinggal login saja. Langkah pertama yang akan saya lakukan adalah kita akan create device. Setelah login, langkah pertama saya akan coba ke bagian device terlebih dahulu untuk membuat virtual device ya, dimana nanti device fisik real kita akan connect ke device virtual di Vaporite. Nah, tapi karena ini kita nanti cuman tes koneksi saja, jadi kita cuman buat device virtual. Caranya tinggal klik plus create device. Oke, kemudian saya akan kasih nama, misalnya test 1 2 3 active. Yes, group developer ID-nya saya pakai default ya. Default ketika teman-teman buat account. Deskripsinya misalnya test MQTT with Mosquito. Nah, kemudian device type-nya saya kasih nama Mosquito aja. Sensor type-nya misalnya suhu aja. Bebas ya teman-teman ya. Time zone-nya kita ada di Jakarta, Bangkok ya. Bangkok, Hanoi, Jakarta. Teman-teman bisa set marker map-nya untuk set lokasi teman-teman. Nah, misal saya di Jakarta, di sini. Oke, misal di daerah sini ya. Kemudian kita klik create, as simple as that. Dan ini adalah device kita, namanya test 123. Kemudian ini device developer ID-nya. Dan yang paling penting dari device kita untuk connect ke device virtual ini, kita perlu device access token. Teman-teman klik icon mata ini, kemudian di sini teman-teman akan dapatkan access token. Oke, ini value yang penting dan perlu teman-teman catat ya. Saya akan coba copy. Oke. Kemudian untuk membantu memudahkan, saya akan buka documentation-nya. Di bagian references, klik documentation. Nah, biasakan kalau teman-teman gunakan teknologi apapun ya, baca pedoman cara penggunaannya di documentation. Kemudian masuk ke menu MQTT. Di bagian sini kita akan temukan ini dia. Nah, hostnya, brokernya ada di mana? Ini URL-nya.
Portnya ada di sini, kemudian kalau teman-teman mau pakai WebSocket ada di port 3000 ya, standarnya di 1883 dan 883 untuk TLS SSL. Kemudian yang perlu juga adalah ini tadi, device access token, itu sebagai username dan password untuk connect ke MQTT Cloud-nya Favorite. Kemudian ada juga client ID. Nah, client ID ini bebas ya, dan pastikan publisher dan subscriber punya ID yang unik supaya bisa ke-track. Dan topiknya nih, topik untuk publish teman-teman bisa ke sini. Device access token /v2/streams. Oke, langsung saja saya akan coba connect dengan Mosquitto Publisher untuk kirim data. Kemudian kita akan subscribe ke topik yang sama untuk mendapatkan data yang tadi kita publish. Oke, saya buka terminal. Nah, di sini ya, di Mosquitto, saya copy address-nya. Kemudian saya akan buka dua buah terminal. Saya pakai Windows Terminal. Teman-teman bisa gunakan Command Prompt atau PowerShell ya, sama saja. Yang di Mac OS juga bisa pakai terminal, Bash, Linux juga boleh. Oke. Nah, saya buka dua. Yang satu sebelah kiri, yang ini nanti akan saya set sebagai publisher-nya, yang sebelah kanan sebagai subscriber-nya. Oke, saya akan langsung masuk dulu ke folder di mana Mosquitto saya berada. Mosquitto, begitu juga yang di sebelah kanan ya, terminal sebelah kanan. Kemudian untuk aktivasi publisher, saya bisa panggil mosquitto_pub, file tadi ya, mosquitto_pub.exe tadi. Kemudian saya bisa jalankan, kalau ini saya jalankan, maka saya akan dapat menu help-nya. Nah, ini adalah menu bantuannya ya, manual page dari si Mosquitto Pub. Nah, kita bisa tambahkan -d untuk mengaktifkan debug message. Ini nanti akan saya pakai. Kemudian -i. Nah, -i ini untuk client ID ya, client ID. I besar, yang I besar ini adalah client ID. Oke. Kemudian nanti akan saya pakai juga -m. Nah, ini untuk ngirim datanya, message payload-nya. Kemudian ada juga -p kecil ya, ini untuk port. -p besar untuk password nanti akan saya pakai. -t ini untuk topik. -u untuk username. Dan itu aja kali yang kita pakai ya. Kita bisa juga set QoS-nya ya. Nah, teman-teman bisa juga set QoS-nya ke 0, 1, atau 2. Oke. Nah, kalau sudah, saya akan coba clear. Oke. Saya besarkan sedikit. Di sini juga saya besarkan sedikit. Nice. Kemudian saya akan aktifkan publisher-nya, Mosquitto Pub. Aktifkan debug message -d. Kemudian saya akan panggil -h untuk set host dari MQTT brokernya ada di mana. Hostnya ada di sini dia, mqtt.favorite.com. Oke, saya copy paste. Kemudian portnya, P kecil. Portnya adalah 1883 default ya. Saya declare username-nya. Username adalah device access token. Nah, tadi ya, di bagian device, klik icon mata, access token. Nah, username dan passwordnya juga sama ya, device access token. No problem, ini nanti hardware atau device saya akan saya hapus ya. Oke, jadi teman-teman tahu juga nggak masalah. Kalau sudah, saya perlu declare topiknya ya. Nah, topiknya adalah device access token /v2/streams. Oke, berarti topik -t device access token /v2/streams. Nah, seperti ini. Kemudian saya bisa declare juga message-nya. Nah, tapi sebelum saya set message-nya, saya akan copy dulu ini karena komennya itu mirip untuk yang subscriber. Jadi saya di sini copy paste, saya paste ya. Kemudian saya tinggal ubah itu Mosquitto Pub, saya ubah jadi sub. Nah, supaya cepat teman-teman ya. Nah, kita coba eksekusi dulu Mosquitto subscriber client-nya ya. Saya enter. Oke, nice. Nih dia sudah terhubung ya. Oke, dia sudah subscribe ke topik yang dimaksud dan siap menerima data yang nanti kita publish. QoS-nya default 0 ya, QoS 0. Oke, nice. Sekarang saya lanjutkan ke bagian publisher. Yang perlu saya declare adalah message-nya. Nah,
Message ini adalah data yang terkirim atau data yang akan kita kirim ke Favorite. Nah, ada formatnya teman-teman ya, supaya nanti bisa tersimpan di Favorite. Ada formatnya. Formatnya adalah, nah ini dia. Format datanya adalah JSON. Bentuknya seperti ini kalau kita jalankan dari CLI atau Command Line Interface. Nah, jadi formatnya ada device developer ID, kemudian koma, data, masukin datanya dalam bentuk JSON. Contohnya seperti ini, humidity, titik 210 dan seterusnya. Oke, berarti saya akan buat dulu teman-teman ya. Saya akan buat terlebih dahulu. Format datanya adalah seperti ini. Kemudian JSON, device developer ID, saya copy aja. Nah, kemudian tutup gini dan masukkan device developer ID teman-teman. Device developer ID teman-teman bisa diakses juga di Favorite Platform Dashboard. Di sini ada device developer ID. Oke, yang tadi sudah kita buat ya, tes 1 2 3. Oke, saya masukin aja ke sini. Nice. Tutup. Kemudian langkah selanjutnya adalah saya tambahkan koma, saya tambahkan data tadi ya. Nah, ini key data. Saya masukkan aja data, kemudian ditutup dan dimasukkan datanya ke sini. Nah, masukin ke sini. Misal saya akan declare, coba datanya misalnya nama dan usia gitu ya, atau name dan age. Name, lintang, and koma, saya tambahkan age ya. Age, masukkan age-nya, misalnya karena ini number saya tidak perlu pakai double quote untuk value JSON ya, misalnya 29 gitu. Nah, saya tambahkan seperti ini, atau boleh juga dijadikan string juga boleh ya. Nah, misal 29. Nah, like this. Kemudian saya tutup, jangan lupa ditutup kurung kurawalnya ya, dari data dan dari file device developer ID. Oke, nice seperti ini. Dan kita eksekusi, tapi saya buka dulu yang subscribernya. Coba saya jalankan. Nice, teman-teman bisa lihat nih di bagian subscriber kita bisa dapat nih name dan age, device developer ID, name dan age, name lintang, age 29. Nice. Sekarang kita coba lihat di Favorite IoT platform. Silahkan masuk ke data stream. Di data streams teman-teman bisa lihat nih device developer ID, ada datanya age dan name. Nice, data kita masuk. Sekarang saya coba publish lagi. Data, misalnya saya ubah ya, book name-nya misalnya saya ubah Andy, age-nya misalnya 42. Saya eksekusi. Nice, teman-teman bisa lihat dapat nih device developer ID, data, Andy, age 42. Kita lihat di IoT platform dashboard, teman-teman bisa lihat nih age 42, name Andy. Oke, cool. Sekarang kita coba lagi. Saya akan coba masukkan data, for example suhunya misalnya 28 dan kelembapannya misalnya 85. Kemudian saya mau tambah lagi ya, saya akan tambah data, tinggal tambahkan koma, misalnya suhu, kelembapan, tekanan. Nah, tekanan udara yang dimaksud ya, pressure-nya misalnya 1000, cuman example aja ya. Nah, coba saya eksekusi, kita lihat di bagian data stream Favorite. Saya eksekusi dan nice, masuk. Kelembapan 85, suhu 28, tekanan 1000. Nice. Kita coba masukin lagi, tekanannya saya ubah 1010. Saya eksekusi, masuk. Nice, sangat bagus ya. IoT platform dari Favorite connect dengan MQTT. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di tutorial berikutnya. Bye.